Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas AB 4611 mata kuliah Literasi Teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dengan tema pembuatan teknologi aplikasi terhadap Futura Crema Coffee Shop untuk membantu pemesanan customer. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada Irsalina Isni, yang kedua Ahmad Dafa Mujahid, yang ketiga Anom Mukni, yang keempat Khairina Wulandari, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir Hafiz Yanawaji. Latar belakang dari tugas ini adalah perkembangan teknologi digital yang mendorong Futura Cream Shop di Samarinda untuk mengadopsi aplikasi pesanan mobile. Aplikasi ini memungkinkan pemesanan cepat, mengurangi antrian, menyimpan riwayat pesanan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui promosi terstruktur. Solusi ini diharapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, serta membantu kafe bersaing di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pembuatan dan implementasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat daya saing usaha. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan coffee shop Futura Crema. Visi dari perusahaan ini menjadi coffee shop yang terdepan di Samarinda, dikemas dengan sentuhan vintage dan mengutamakan pelayanan dan produk yang berkualitas. Lalu untuk misi dari perusahaannya memberikan pelayanan dengan keramahan dan kehangatan, membuat event seperti cupping, omasake, dan berkolaborasi agar dapat menjadi pusat. Lalu edukasi tentang kopi di Samarinda, lalu juga ada menciptakan ambience dan pengalaman yang unik, lalu mengembangkan menu daerah yang ada, dan terakhir menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mengurangi kesalahan pemesanan. Aplikasi dapat mengurangi kesalahan pemesanan yang sering terjadi secara manual. Yang kedua, meningkatkan loyalitas konsumen. Dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menyediakan program loyalitas dan promosi yang terorganisir dalam aplikasi. Yang ketiga, menyimpan riwayat pemesanan. Dapat menyimpan dan melihat riwayat pemesanan pelanggan melalui aplikasi yang memungkinkan mereka memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang keempat, membantu inovasi layanan. Aplikasi yang inovatif ini dapat membantu meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama, aplikasi ini dibuat untuk membuat pemesan menjadi lebih mudah, waktu tunggu pelanggan lebih singkat, dan antrian di kafe lebih sedikit. Lalu yang kedua, pengalaman pelanggan di kafe menjadi lebih praktis dan nyaman dengan aplikasi ini yang dapat memungkinkan mereka untuk memesan langsung dari perangkat mobile mereka. Lalu yang ketiga, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Futura Crema coffee shop dalam industri yang semakin digital karena tuntutan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan. Lalu yang terakhir, aplikasi ini juga bertujuan memungkinkan pemesan yang lebih akurat dan dapat diintegrasikan dengan sistem operasional kafe. Pemicu gagasan dari tugas ini adalah Futura Creme Shop menghadapi tantangan antrean panjang dan kesalahan pencatatan akibat pelayanan yang masih konvensional. Sementara pelanggan menginginkan layanan cepat berbasis digital. Hal ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan juga daya saing. Solusinya adalah aplikasi pesanan mobile dengan fitur real time yang terintegrasi dengan stok, pembayaran digital, dan juga program loyalitas.
Aplikasi ini mengurangi kesalahan operasional, mempercepat layanan, dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menjaga relevansi Futura Krim di era digital. Lalu selanjutnya permasalahan yang diangkat ketika dalam proses pemesanan seringkali antrian yang panjang, kesalahan operasional ataupun efektivitas waktu menjadi sebuah hambatan yang akhirnya membuat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelangsungan sebuah bisnis. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam mencatat detail pesanan seperti produk yang salah, jumlah yang tidak sesuai, atau kekeliruan dalam memilih metode pembayaran. Selain itu, adanya gangguan dalam sistem pemesanan seperti kesalahan teknis dan platform online atau ketidakadaan stok produk yang dipesan juga dapat memperlambat dan bahkan membatalkan proses pemesanan. Dalam beberapa kasus, pelanggan mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait produk atau layanan sehingga membuat mereka bingung atau memperpanjang waktu pemesanan. Lalu dari permasalahan yang diangkat tadi, solusi yang dapat diambil dengan membuat aplikasi yang menawarkan fitur pemesanan real time yang terhubung dengan stok produk, memastikan pelanggan hanya memilih item yang tersedia. Pelanggan juga dapat memeriksa ulang detail pesanan sebelum pembayaran untuk menghindari kesalahan. Proses checkout juga dirancang sederhana dengan opsi pembayaran yang aman dan mudah. Fitur pemesanan terjadwal, memungkinkan pelanggan memesan di luar jam sibuk, mengurangi antrian. Lalu notifikasi otomatis memberikan info status pesanan secara real time. Lalu aplikasi ini dilengkapi deskripsi produk lengkap, foto, dan filter pencarian untuk memudahkan akses informasi. Lalu dengan antarmuka intuitif dan desain responsif, aplikasi ini meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kesalahan, dan mendorong efisiensi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pihak-pihak terkait dalam pembuatan aplikasi untuk coffee shop ini. Yang pertama adalah pemilik coffee shop itu sendiri, yang kedua tim pengembangan aplikasi, yang ketiga desainer UI atau UX, yang keempat konsultan IT atau manajer proyek, yang kelima tim marketing dan branding, yang keenam penyedia layanan ketiga, dan yang terakhir pengguna akhir atau pelanggan. Pada pelanggan ini mereka dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya sini ada langkah-langkah strategis pembuatan aplikasi pemesanan Futura Crema Coffee Shop. Yang pertama, membuat identifikasi perencanaan awal, dimulai dengan memahami permasalahan yang dihadapi oleh coffee shop dalam proses pemesanan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan seperti fitur pemesanan online, opsi pembayaran digital, dan pelacakan status pemesanan. Yang kedua, membuat persiapan pengembangan aplikasi. Anggaran yang mencakup biaya pengembangan, perangkat lunak, infrastruktur pendukung, desain UI, UX, serta biaya promosi dan pelatihan tim pengembangan. Anggaran dana ini disusun secara terperinci untuk memastikan efisiensi biaya. Yang ketiga, membuat desain aplikasi dan prototipe. Tim desainer mulai membuat rancangan aplikasi dengan fokus pada kenyamanan pengguna. Dan selanjutnya prototipe aplikasi dirancang untuk memberikan gambaran awal kepada tim dan manajemen coffee shop. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi, melakukan uji coba secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik, meliputi proses pemesanan, pembayaran, dan notifikasi yang muncul saat customer melakukan pemesanan. Setelah itu, evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum aplikasi diluncurkan secara resmi melalui media sosial Futura Crema. Yang kelima, melakukan publikasi ke media sosial. Mempersiapkan untuk publikasi aplikasi yang dipromosikan melalui media sosial Futura Crema agar bisa langsung digunakan oleh para pelanggan coffee shop saat melakukan pemesanan. Yang keenam, melakukan monitoring aplikasi pada pelanggan.
Melakukan monitoring secara berkala terhadap aplikasi Futura Crema untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan cara mengumpulkan feedback pelanggan untuk mengembangkan fitur di masa yang akan mendatang. Berikut merupakan tabel timeline dalam pembuatan aplikasi Futura Crema Coffee Shop untuk membantu pemesanan customer dengan mudah. Berikut adalah gagasan yang diajukan. Gagasan utama yang diajukan adalah pengembangan aplikasi pemesanan digital untuk Futura Crema di Samarinda. Aplikasi ini dirancang untuk kita mengatasi bagaimana permasalahan dalam proses pemesanan konvensional dan meningkatkan pengalaman pelanggan, yaitu seperti sistem pemesanan real time, yang dimana aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pemesanan real time yang langsung terintegritas ke inventory cafe. Lalu ada sistem pembayaran digital, yaitu untuk mempermudahkan proses transaksi. Aplikasi mendukung berbagai metode pembayaran digital seperti kris, e-wallet, dan kartu kredit. Lalu ada program loyalitas dan personalitas, yaitu di mana sistem ini adalah poin loyalitas untuk memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin pada setiap transaksi dan poin akan dapat ditukarkan. Lalu ada fitur manajemen antrian. Untuk mengurangi waktu tunggu antrian, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem manajemen antrian digital. Pelanggan dapat langsung melihat status pesanan secara real time dan menerima notifikasi ketika pemesanan selesai. Lalu ada realisasi pengembangan aplikasi. Itu terbagi ada di 6 minggu. Yaitu pertama di minggu 1 November adalah tahap perencanaan awal. Lalu di minggu 2 November adalah persiapan pengembangan. Dan di minggu 3 November pengembangan prototype. Lalu minggu ke-4 November pengujian dan evaluasi. Dan kita pindah ke minggu pertama Desember, yaitu adalah persiapan peluncuran. Dan minggu kedua Desember adalah peluncuran dan monitoring. Selanjutnya ada prediksi dampak gagasan pada pembuatan aplikasi ini, di mana hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak positif, kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, pengalaman pelanggan yang lebih baik, pengurangan kesalahan operasional, kontribusi terhadap lingkungan, dan yang terakhir mendukung ekosistem digital. Kemudian ada dampak negatif, yang pertama ketimpangan akses teknologi, ketergantungan pada teknologi, kekhawatiran terhadap privasi data, potensi pengurangan interaksi sosial, dan yang terakhir biaya implementasi bagi coffee shop kecil. Di sini saya akan menjelaskan dari prototipe yang telah dibuat. Yang pertama, di aplikasi ini ada 3 menu, yaitu home, terus juga trolley, dan ada profile. Untuk order, tinggal pencet order di sini, lalu pilih menu yang ingin dipesan, lalu bisa disesuaikan dengan dingin atau panasnya, ukuran, tingkat dari gulanya, dan juga tingkat dari es batunya. Jika ingin memesan lebih dari 1, tinggal pencet yang trolley. Jika sudah ingin memesan, tinggal pencet yang beli. Di sini untuk melanjutkannya, tinggal melakukan pembayaran dengan memilih yang payment, lalu bisa dibayar dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Nah, berikut merupakan tabel kontribusi dari kelompok 1 selama mengerjakan tugas besar mata kuliah literasi teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya materi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.